Kisah tragis dan sedih kali ini menimpa sebuah keluarga yang berasal dari Ciamis yang harus kehilangan anggota keluarganya, yaitu putri, saudara, kakak, dan adik mereka yang bernama Irma, yang di hari itu dikabarkan pergi menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Berita duka atas kepergian Irma itu disampaikan dari sambungan telepon yang kala itu diterima oleh kakak Irma sendiri. Lisna lah yang pertama kali mengabarkan berita duka itu. Keluarga Irma kenal dengan Lisna. Ia dikenal sebagai teman dari almarhumah Irma. Dari sambungan teleponnya, Lisna menjelaskan bahwa Irma menjadi korban begal. Irma dikabarkan menderita luka yang cukup parah. Dan Lisna juga mengatakan bahwa ia dan teman-temannya telah berusaha membawa Irma ke Rumah Sakit Dr. Salamun, Kota Bandung untuk mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat. Namun sayang usaha Lisna dan teman-temannya untuk menyelamatkan Irma sia-sia. Dikarenakan kala itu, sesampainya mereka di rumah sakit, pihak rumah sakit menyatakan bahwa Irma tidak dapat tertolong lagi dan dia pun pergi menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Keluarga yang menerima kabar itu tentu merasa hancur, sedih dan tidak percaya kenapa harus kehilangan anggota keluarga mereka yang baru aja beberapa hari yang lalu masih terlihat dalam kondisi ceria, sehat-sehat saja. Di hari yang sama saat keluarga mendapatkan kabar duka, mereka pun segera pergi menuju Rumah Sakit Dr. Salamun di Kota Bandung, sesuai dengan info yang diberikan oleh Lisna tentunya. Dan singkatnya mereka langsung membawa Irma ke Cihaur Beti, Ciamis, Jawa Barat, rumah orang tua Irma jam 12 siang. Teman-teman Irma yang pada saat itu berada di rumah sakit, yang turut membantu membawa Irma ke rumah sakit, ikut juga menghantarkan almarhumah Irma ke rumah duka hingga proses pemakaman esok harinya. Pihak keluarga awalnya tak menaruh curiga apapun atas keterangan yang disampaikan oleh Lisna. Semuanya kala itu sangat menyayangkan kepergian Irma yang sungguh tragis. Namun semuanya tiba-tiba berubah. Ada yang janggal ketika keluarga melihat langsung kondisi Irma, yang pada saat itu terlihat adanya sebuah luka yang cukup parah di bagian leher almarhumah. Sehingga pihak keluarga putuskan untuk melaporkan hal ini kepada Polsek Cihaur Beti untuk diselidiki, sebab akibat mengapa Irma kehilangan nyawanya. Lalu singkatnya setelah menerima laporan itu, Polsek Cihaur Beti melakukan koordinasi dengan Satreskrim Polres Ciamis untuk melakukan investigasi atas kasus hilangnya nyawa almarhumah Irma. Dan setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata benar Irma kehilangan nyawanya bukan seperti yang dikatakan oleh Lisna, yang mengatakan Irma adalah korban pembegalan. Namun Irma sengaja dihilangkan nyawanya oleh salah satu teman Irma yang juga teman Lisna pula. Akhirnya di tanggal 17 Maret tahun 2025, Polrestabes Bandung melakukan rilis yang menampilkan satu orang tersangka utama atas kasus penghilangan nyawa yang menimpa Irma. Pelakunya bernama Bunga. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Irma? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Sebelum jauh membahas kasus ini, mari kita ketahui dulu siapa itu Irma. Irma adalah wanita yang masih berusia 19 tahun yang berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Seperti gadis pada umumnya, Irma memiliki lingkungan pergaulan yang cukup luas dan mengenal cukup banyak teman-teman sebayanya. Sayangnya tak banyak informasi yang saya dapat soal Irma ini, bagaimana ia mengenal teman-temannya hingga bagaimana hubungan dirinya dengan keluarganya sendiri. Dari berita yang telah beredar diketahui Irma dikatakan memiliki orientasi asmara yang berbeda. Irma disebutkan penyuka sesama. Kembali dari informasinya, Irma diketahui punya hubungan spesial dengan Lisna, seorang wanita berusia 34 tahun. Tak diketahui bagaimana Irma bertemu dan mengenal Lisna, hingga perkenalan mereka dan pertemanan mereka berubah menjadi jalinan asmara. Namun secuil informasinya menyebutkan bahwa Irma dan Lisna telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Hari gelap yang merundung hidup Irma adalah bermula pada hari Sabtu, 8 Maret tahun 2025. Pada Jumat malam di tanggal 7, Irma yang sedang berada di kosan milik Lisna pacarnya itu, yang berlokasi di Jalan Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Mereka punya rencana untuk mengadakan semacam double date gitulah, yang pada saat itu juga terdapat pasangan lainnya, yaitu kawan Lisna yang bernama Bunga dan Melani. Di hari itu mereka berkumpul dan memutuskan untuk memeriahkan pertemuan itu dengan maburah. Dan juga dikatakan hanya Bunga lah yang mengkonsumsi narkobita jenis tertentu. Alasannya sih supaya lebih tenang dan mudah untuk tertidur. Setelah mengkonsumsinya, mereka pun larut dalam pesta di malam itu,
yang berlangsung dari jam 10 malam hingga hari Sabtu dini hari jam 3 pagi. Mereka pun semakin larut dalam meriahnya pesta di malam itu. Namun hanya Bungalah yang memiliki kondisi mabura cukup parah. Mungkin hal itu dikarenakan efek narkobita yang sebelumnya ia konsumsi ditambah dengan miras yang semakin membawanya dalam kondisi yang tak terkendali. Hingga perselisihan itu pun terjadi. Hal itu terjadi pada saat mereka hendak beranjak untuk tidur. Berawal dari Lisna yang statusnya adalah pasangan dari Irma. Saat itu Lisna tidur di atas bersama dengan Irma, sedangkan Bunga dan Melani tidur di bawah. Kemudian Lisna minta Bunga untuk pindah dan tidur di atas bersamanya, sedangkan Irma diminta untuk pindah tidur di bawah dengan Melani. Permintaan itulah yang kemudian memicu amarah Irma. Ia merasa tak dihargai sebagai pasangan Lisna, karena Lisna pada saat itu lebih memilih untuk tidur bersama dengan Bunga dibandingkan dengan dirinya. Hal ini diperburuk lagi saat Lisna mengirimkan pesan singkat dari WhatsApp kepada Bunga yang berisi perdebatannya dengan Irma. Menerima pesan itu, Bunga yang sedang dalam keadaan mabura semakin membuat suasana di pagi itu semakin memanas. Perdebatan dan percekcokan terjadi cukup lama, sekitar setengah jam lamanya. Melani sebagai pasangan Bunga saat itu mencoba menengahi masalah Bunga dengan Irma. Mereka berdua sulit untuk didamaikan. Kala itu situasi semakin memburuk ketika Irma dan Bunga saling meludah satu sama lain hingga perdebatan itu mencapai pada puncaknya. Bunga yang tak terkendali semakin naik pitam yang kemudian membuatnya gelap mata. Melihat adanya pisau yang berada di wadah sendok tak jauh dari jangkauan Bunga, lalu tanpa pikir panjang, Bunga segera mengambil dan mengarahkannya ke arah Irma. Arahan pisau itu tepat mengenai leher Irma bagian kiri yang kemudian mengakibatkan noda merah kemudian membanjir. Dan tak lama kemudian Irma pun semakin lemah dan Irma pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Lisna dan Melani yang menyaksikan kejadian itu tentu terkejut. Mereka nggak menyangka Bunga melakukan perbuatan separah itu. Selain nggak menyangka dan kaget, tentu mereka panik dibuatnya. Mereka panik mau diapakan tubuh Irma pada saat itu. Lalu singkatnya, Lisna punya rencana untuk mengaburkan fakta yang terjadi. Kala itu Lisna menghubungi kakak Irma dan memberitahu bahwa Irma telah kehilangan nyawanya akibat dibegal. Singkatnya, setelah Lisna melakukan pengaburan fakta, Melani menyarankan agar mereka menghilangkan barang-barang bukti. Salah satunya adalah sajam yang digunakan oleh Bunga. Barang bukti itu mereka buang dan noda merah yang berada di kamar kos Lisna semuanya mereka bersihkan agar tidak ada yang mencurigai. Setelah melakukan manipulasi itu, mereka bersama-sama membawa Irma ke rumah sakit Dr. Salamun di kota Bandung. Dan di sanalah pihak rumah sakit menyatakan bahwa Irma sudah tak bernyawa. Pihak keluarga yang datang langsung membawa tubuh Irma untuk dimakamkan di Cihaur Beti, Ciamis, Jawa Barat. Seperti yang saya sebutkan di awal video, keluarga Irma curiga setelah melihat tubuh Irma terdapat luka di bagian leher bagian kirinya. Merasa ada yang tidak beres dan janggal, dan setelah melakukan pemakaman pada tanggal 9 Maret tahun 2025, keluarganya pun segera datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejanggalan itu kepada pihak yang berwajib. Di kantor polisi, keluarganya menceritakan bagaimana Irma kehilangan nyawanya, sesuai dengan informasi yang kakak Irma dapatkan dari Lisna, teman adiknya itu. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan koordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk melakukan investigasi. Tak butuh waktu yang lama, 3 teman Irma yaitu Bunga Laila Febrianti, 29 tahun, Lisnawati, 34 tahun, dan Melani Ivanawati, 30 tahun. Akhirnya dinyatakan sebagai tersangka pada 10 Maret tahun 2025. Kejadiannya ialah pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2025, pukul 03.30 pagi di kos-kosan di Jalan Siliwangi, Gudang Rongsok Al Jamtur, Kota Bandung. Jadi kami akan ceritakan kronologisnya. Di tempat kos-kosan tersebut ada 4 wanita sebagai sepasang kekasih, sehingga ini adalah merupakan pasangan sesama jenis. Jadi ada 4 orang wanita tinggal berada di dalam kos-kosan tersebut dari tanggal 7 Maret atau hari Jumat. Mereka berempat minum minuman keras dan juga minum obat-obatan. Kemudian pada saat hari Sabtu pagi, pada saat hendak tidur, terjadi perselisihan
di antara keempat wanita tersebut, yaitu saudara LW tersangka di belakang, betul ya, saudara LW, bukan, saudara BL di belakang saya sebagai tersangka, kemudian saudara LW. Mereka mengakui adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Bunga hingga Irma kehilangan nyawanya tanggal 9 yang lalu, yang dipicu adanya perselisihan antara Bunga dan Irma. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa celana, lapel, sajam, surat kematian dari Rumah Sakit Dr. Salamun, serta 2 buah lembar kwitansi pembayaran dari rumah sakit itu. Atas perbuatannya itu, Bunga sebagai pelaku utama, ia pun terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ia dijerat dengan pasal 338 KUHP. Sedangkan Lisnawati dan Melani dikenakan pasal 221 sebab mereka menghalangi penyidikan dan membantu menghilangkan barang bukti dan terancam maksimal 9 bulan penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.